Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indi Elia Putri, mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa dari Prodi Teknik Informatika. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan proyek saya, yaitu sistem Smart Door Lock berbasis kecerdasan buatan. Nah, sistem Smart Door Lock berbasis kecerdasan buatan ini adalah sebuah solusi keamanan modern yang menggabungkan teknologi robotika dan kecerdasan buatan. Adapun hal yang melatar belakangi saya mengambil proyek tentang ini adalah keamanan rumah merupakan prioritas utama bagi banyak orang. Namun, sistem kunci pintu yang konvensional memiliki beberapa kelemahan seperti resiko pencurian kunci atau kehilangan kartu akses. Untuk mengatasi masalah ini, saya mengembangkan sistem Smart Door Lock berbasis kecerdasan buatan ini yang menggunakan teknologi kecerdasan buatan untuk memastikan keamanan yang lebih baik dan pengalaman pengguna yang lebih nyaman. Lalu ada tujuannya. Tujuan dari proyek ini adalah menciptakan solusi keamanan berbasis RFID yang menggunakan algoritma pengolahan data untuk mendeteksi dan mencegah akses yang tidak sah. Lalu yang kedua itu ada memanfaatkan teknologi AI untuk mempercepat proses autentifikasi. Lalu, yang ketiga ada sistem dirancang agar ramah pengguna, cepat, dan aman. Proyek ini mengintegrasikan teknologi RFID, pengolahan data, dan SPM, serta deteksi pola akses menggunakan algoritma RNN, dan pengambilan keputusannya berbasis logika fusi, serta optimasi menggunakan algoritma genetika. Adapun yang menjadi sistem berjalan atau skemanya, untuk proyek Smart Door Lock ini, yang pertama kita diperlukan inputnya yaitu berupa RFID reader dan sensor. Jadi untuk sebenarnya ini untuk Smart Door Lock ini sangat banyak, bisa diintegrasikan dengan Face ID, bisa diintegrasikan dengan sidik jari ataupun fingerprint atau dan yang lain-lain. Tapi pada proyek ini saya hanya memanfaatkan RFID card saja sebagai kartu aksesnya. Jadi inputnya RFID reader dan sensor. Lalu ada pengolahan datanya. Pengolahan datanya ada SPM dan RNN. Apa itu SPM? SPM ini super vector mesin ini algoritma yang digunakan untuk memverifikasi ID pada kartu RFID yang dipindai. Misalnya akan mencocokkan data pengguna dengan yang database, misalnya seperti kartu yang terdaftar dan kartu yang tidak terdaftar itu nanti akan ada bedanya, karena di sini SPM ini dia akan memverifikasi ID-ID yang sudah terdaftar saja. Lalu ada RNN. Algoritma RNN ini adalah untuk menganalisis riwayat akses pengguna untuk mendeteksi apakah ada terjadinya anomali atau upaya yang melanggar akses gitu, atau akses yang mencurigakan. Lalu di sini ada keputusan penyortiran. Keputusan penyortirannya ini adalah logika fuzzy. Nah, pada logika fuzzy ini untuk mengambil keputusannya, apakah kartu itu valid atau apakah waktu akses sesuai dengan aturan. Misalnya memiliki kebiasaan pulangnya dari pagi atau jam sekian, terus tiba-tiba ada akses masuk tiba-tiba di jam 1 pagi, padahal biasanya tidak pernah di jam segitu. Mungkin bisa di lock ataupun nanti sesuai sama yang diinginkan usernya. Lalu yang ketiga ini, apakah riwayat pengguna menunjukkan pola akses yang normal atau pencobaan kartu berkali-kali, kan itu tidak normal, ataukah ada upaya-upaya yang akses yang tidak sah. Lalu di sini ada optimasi jalur robot ya, algoritma genetikanya. Jadi kan ini menggabungkan teknologi robotika dan kecerdasan buatan. Lalu output yang dihasilkan itu jika ID valid, pintu akan terbuka. Tapi sebaliknya, jika ID-nya tidak valid atau terdeteksi anomali, akses yang tidak normal, akses yang tidak sah, pintu tetap akan tertutup dan alarmnya berbunyi serta mengirimkan notifikasi. Adapun diagram alur proyek atau skema konsep proyeknya ini ada internet. Jadi di sini memang menggunakan internet ya,
memang diharuskan penggunaan internet ini. Jadi misalnya internetnya mati ataupun wifi-nya mati dan sebagainya, itu memang merupakan kelemahan dari smart door lock ini ya. Makanya penggunaan smart door lock ini biasanya di tempat-tempat yang mewah ataupun misalnya di perumahan elit, di apartemen, di hotel dan sebagainya. Memang yang diperlukannya itu memang internet yang memadai. Lalu di sini ada API. API-nya ini digunakan untuk menyimpan database, semua database yang pada saat kita pengolahannya, pada saat kita algoritma RNN dan algoritma SPM tadi, serta API yang akan dipakai ketika kita mengakses masuk kan kita harus validasi. Nah, memvalidasi itu datanya ada dari data yang sudah didaftarkan atau ID yang sudah didaftarkan di database-nya yang tersedia. Lalu di sini ada record website. Jadi semua aktivitas akses masuk, akses keluar, segala macam, semua akses itu nanti akan terrecord di website. Nanti akan ada semua data-datanya yang secara real time. Di sini memang menggunakan library ESP32. Lalu di sini outputnya seperti yang saya bilang, yang itu ada website, ada sensor, tapi di sini kita menggunakan website untuk pembuatannya. Menggunakan website, jadi nanti bisa kita integrasikan di websitenya. Jadi misalnya sebenarnya itu ada yang namanya aplikasi billing. Di sini ada aplikasi billing, tapi karena kita tidak mencukup waktu ya kalau untuk membahasnya tentang billing ini, jadi kita skip saja. Jadi itu bisa website, bisa aplikasi dan lain-lain untuk aksesnya. Logika fuzzy ini yang sudah saya bilang, logika fuzzy ini untuk yang akses yang valid yang tadi atau yang tidak valid nanti. Lalu outputnya ini ada buzzer serta solenoid door lock. Jadi ketika aksesnya masuk, akses untuk masuknya kartunya sah atau sesuai, nanti solenoid door locknya akan terbuka dan buzzernya akan berwarna hijau. Tetapi jika aksesnya tidak sah atau kartunya yang salah atau internetnya yang tidak stabil, solenoid door lock-nya mungkin akan tetap tertutup serta buzzernya ketika ada akses yang tidak sah, nanti buzzernya akan berbunyi dan berwarna merah. Adapun flowchart, rencana dari sistem smart door lock ini, yang pertama mulai lalu scan kartu. Nah, pada saat scan kartu ini, apabila tidak terdaftar, maka akan mengirimkan pesan kartu ilegal, lalu solenoid door lock-nya tetap tertutup dan mengeluarkan buzzer yang berbunyi beep itu, dan LED-nya akan berwarna merah. Lalu apabila terdaftar, maka lampunya akan berwarna hijau dan buzzernya akan berbunyi sekali saja yang menandakan dan diikuti dengan solenoid door lock-nya akan terbuka. Nah, untuk logika fuzzy-nya ini ada tabelnya. Ini ada input 1 ini lemah, kekuatan sinyalnya lemah, terus baterainya rendah. Kalau lemah ini berarti tidak aman. Nanti jika keputusannya akan tidak aman dan tidak maksimal, bisa dibilang tidak maksimal. Tapi jika dia kuat dan untuk baterainya penuh, ini untuk status keamanannya sangat aman dan bisa kita akses dengan cepat begitu dan tidak memiliki hambatan. Nah, dalam rancangan smart door lock ini itu yang diperlukan RFID card, dan ini microcontrollernya sebagai otak dari sistemnya. Lalu servernya yang sudah saya bilang tadi, bisa website ataupun aplikasi billing dan aplikasi yang lainnya. Lalu di sini ada lock door, yang diperlukan ya perlu solenoid door lock-nya. Nah,
Nah, kesimpulan dari proyek ini adalah tidak hanya menawarkan kenyamanan dan kecepatan, tetapi juga meningkatkan keamanan dan mencegah akses yang tidak sah. Dengan menggunakan berbagai teknologi canggih seperti SPM, RNN, dan logika fuzzy, serta algoritma genetika, sistem ini mampu memberikan perlindungan yang lebih baik bagi rumah ataupun kantor. Diharapkan, proyek ini dapat diimplementasikan secara luas dan memberi manfaat bagi masyarakat dalam menjaga keamanan pribadi dan properti mereka secara efisien dan efektif. Begitu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah proyek dari kelompok 7 yang beranggotakan India Putri, Raihan Herpiansa, Aryasya, dan Rido Fikriansa. Ini adalah proyek tentang sistem smart door lock berbasis RFID dan Arduino IDE atau pengamanan pintu kunci pintar. Jadi komponennya? Jadi ini ada komponen utamanya, yaitu ada RFID sebagai sensor, lalu ada relay yang fungsinya untuk on off kan solenoid door lock-nya, dan lalu ada Node MCU ESP28866. Nah, itu sebagai otak dari semua proses ini. Mikrocontroller. Ya. Menjalankan fungsi sebagai mikrocontroller. Ya. Lalu di sini ada solenoid door lock. Dan ini membutuhkan power supply 9 volt. Mari kita demokan gimana langkahnya, cara kerjanya. Yang pertama, pengguna harus mendekati pintu dengan kartu RFID yang sah. Maka pintunya nanti akan terbuka dan mempersilahkan pengguna untuk masuk. Tetapi jika menggunakan kartu yang tidak sah, maka pintunya akan tetap terkunci dan tidak membiarkan penggunanya untuk masuk, dan buzzernya tadi berbunyi menandakan akses tersebut ilegal. Lalu untuk notifikasi akan muncul di aplikasi billing, yaitu kartu ilegal. Ya. Baik, mungkin demonya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.